Halo, saya Rara. Di sini saya mau menyampaikan kesan saya selama kuliah daring dan memberikan sedikit kritik dan saran saya untuk kuliah daring ke depannya. Yang pertama, kesan. Saya sih merasa enjoy selama kuliah daring. Karena apa? Karena waktu kuliah itu fleksibel dan tidak terbatas. Jadi saya bisa mengakses materi kapan saja. Tetapi ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Seperti El Nino yang lemot di waktu-waktu yang krusial itu kadang menjengkelkan. Dan sistem pembelajaran yang menurut saya kurang efektif, di mana dosen hanya memberikan materi dan latihan tanpa memberikan feedback lebih lanjut, walaupun ada dosen yang memang sudah memberikan video berupa pembelajaran. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Yang pertama yaitu memperbaiki El Nino agar tidak lemot dan bisa diakses dengan mudah dan bisa mengefektifkan pembelajaran. Yang kedua, dosen-dosen mungkin bisa membuat video pembelajaran agar mahasiswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, dosen bisa memanfaatkan video konferensi seperti Google Meet atau Zoom agar penyampaian materi lebih efektif dan bisa tatap muka secara langsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadi Prasetyo dari kelas EK1D. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran saya terhadap sistem perkuliahan daring saat ini. Yang pertama mungkin dari website El Nino. Website El Nino sering sangat sulit untuk diakses pada saat pagi hari, terutama antara jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian untuk penguploadan jawaban di El Nino masih sangat sulit, untuk beberapa kali terus mengupload jawaban sehingga baru terkirim. Yang kedua yaitu proses pembelajaran dari dosennya pada mahasiswa. Masih ada dosen yang hanya memberikan file PDF ataupun file PPT. Saran saya, dosen juga memberikan file PDF beserta video sehingga mahasiswa lebih mengerti pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Karisma Nadila Danastri dari kelas EK1D. Saya ingin menyampaikan beberapa kritik. Yang pertama adalah kritik berupa web pada El Nino. Namun dibalik semua itu, dalam mengaksesnya sendiri pun kita mengalami kesulitan, yaitu mungkin menurut pendapat saya sendiri dari web El Nino sendiri mengalami server down karena dari pengguna El Nino sendiri juga cukup banyak, dari mahasiswa umum sendiri dan juga dari dosen, sehingga dalam mengaksesnya pun kita menjadi saling berebutan jaringan sehingga servernya down. Mungkin untuk kedepannya saran saya dari web El Nino sendiri perlu diperbaiki sehingga dalam perkuliahan daring untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi dan akan lancar dalam jaringannya, jadi tidak mengalami kesulitan dalam mengakses soal maupun mengirimkan jawaban. Dan yang kedua adalah gangguan sinyal. Mungkin gangguan sinyal ini saya rasa cukup dirasakan oleh semua mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Dan kami juga minta maaf kepada Bapak Ibu dosen yang selama ini mengajar kami pada perkuliahan daring. Mungkin selama ini kami mengalami keterlambatan dalam mengirim jawaban. Mungkin di balik semuanya itu ada juga yang mengalami kesulitan dalam jaringan dan susah sinyal, karena dari kami juga beberapa hal dari anak-anak juga ada yang berada di daerah yang susah sinyalnya. Jadi kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen. Dan yang ketiga, saya meminta saran untuk Bapak Ibu dosen untuk memberikan feedback lebih lanjut, mungkin bisa memberikan materi lebih lanjut terperinci dengan menjelaskan kami dalam bentuk video atau mungkin dalam materi yang lebih dijelaskan, lebih terperinci lagi, sehingga kami dapat menyerapnya lebih paham dan lebih mengerti lagi. Mungkin dalam akses video mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store selama ini, yaitu Google Meet, terus Duo maupun Zoom. Itu sangat bermanfaat bagi kami juga. Namun dibalik semua itu, kami dari mahasiswa juga sangat kesulitan dalam subsidi kuota, karena saya rasa selama ini dalam
perkuliahan daring sangat membutuhkan sekali dari subsidi kuota. Untuk itu saya saran kepada institusi Politeknik Negeri Semarang untuk memberikan dan lebih segera merealisasikan dalam subsidi kuota, karena subsidi kuota ini sangat sekali diperlukan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, khususnya dalam perkuliahan daring selama ini. Karena di dalam perkuliahan daring selama ini yang kami rasakan adalah dalam gangguan sinyal dan juga kuota. Namun di balik semuanya itu saya merasakan sangat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aulian. Di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan dan kritik saran terhadap pembelajaran secara daring. Yang pertama, kesan. Pembelajaran secara daring kita dapat lebih mudah mengaksesnya karena waktunya lebih fleksibel, dan juga kita dapat mengakses kapan saja materi yang telah diberikan oleh dosen. Tetapi untuk pembelajaran secara daring, website yang digunakan itu sering error, terutama di pagi hingga siang hari karena banyak yang mengakses. Selain itu, cenderung membosankan karena dosen hanya memberi materi dengan PPT ataupun file PDF. Ada dosen yang sudah memberikan video pembelajaran, padahal mahasiswa sangat membutuhkan video penjelasan terhadap materi tersebut. Saran saya, dosen diharapkan membuat video pembelajaran dan juga dapat menggunakan Google Meet atau Google Classroom di saat website error, mengalihkannya ke aplikasi yang tersebut. Selain itu juga harus memperbaiki website El Nino agar tidak error saat diakses di jam-jam padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Khairul. Saya ingin menyampaikan kesan saya dalam perkuliahan daring. Kesan saya dalam perkuliahan daring tentunya membosankan, kurang jelas. Karena dalam perkuliahan ini dosen hanya memberi materi, tugas tanpa adanya penjelasan dari dosen tersebut. Yang kedua, El Nino yang selalu error. El Nino yang selalu error itu membuat mahasiswa kurang mood dalam mengikuti perkuliahan. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Calvin. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama pembelajaran daring ini. Kesan saya sangat membantu. Jadi saya bisa tetap mengikuti perkuliahan seperti biasa meskipun hanya dari rumah. Kemudian membantu mengantisipasi penyebar luasan COVID-19 ini. Kemudian pesan saya untuk semester ke depan, dari segi penyampaian materi, sebaiknya dosen tidak hanya memberikan materi dalam bentuk file PDF atau PowerPoint, tapi bisa juga dosen membuat sebuah video yang berisi tentang penjelasan materi-materi yang lebih rinci, atau mengadakan tatap muka secara online. Itu bisa membuat mahasiswa lebih bisa memahami materi yang disampaikan dosen. Kemudian bisa juga pada saat setelah pengumpulan tugas-tugas, dosen mengadakan evaluasi atau memberikan kunci jawaban, jadi mahasiswa tahu yang telah dikerjakan itu sudah benar atau salah. Itu juga lebih mempermudah lagi mahasiswa memahami penjelasan materi yang diberikan atau materi yang dibahas pada saat itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman. Saya akan memberikan tanggapan
tentang perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama, kesan saya sangat antusias karena baru pertama kali mengikuti perkuliahan daring di perkuliahan. Di perkuliahan dalam masa daring menggunakan yang namanya Elino, yaitu sistem resmi Polines. Di Elino sendiri terdapat banyak soal dan banyak jawaban untuk mengakses. Akan tetapi Elino mempunyai kendala, yaitu apabila jam mahasiswa masuk overload atau tidak dapat menampung banyak mahasiswa. Oleh karena itu seharusnya pihak terkait menambah link mirror atau menggunakan aplikasi seperti Google Classroom. Dan semoga COVID-19 cepat berlalu, kita dapat melakukan perkuliahan secara tatap muka serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Darmawan. Di sini saya mau menyampaikan beberapa hal mengenai pembelajaran daring di Polines selama ini. Sudah kurang lebih 4 bulan kita melakukan pembelajaran daring di Polines. Dari aspek websitenya sendiri terkadang masih mengalami server down. Saat kita mau masuk login, kita terkadang mengalami kesulitan. Dan saat kita mau mengupload tugas juga kita kadang mengalami kesulitan. Dan dari segi dosen, terkadang beberapa dosen hanya memberikan sebuah materi berbentuk PDF dan tidak ada penjelasan di dalamnya. Jadi kita mahasiswa dipaksa untuk memahami dan mempelajari sendiri materi tersebut. Dan untuk kedepannya semoga pembelajaran daring di Polines ini semakin membaik, semakin lancar, tidak ada masalah yang menghambat. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Septian Hidayat. Saya dari kelas EK 1D. Pada video ini saya akan sedikit memberikan tentang opini saya selama kegiatan pembelajaran di rumah atau work from home. Menurut saya sedikit kurang efektif tentang pembelajaran di rumah, karena kan tentang beberapa materi perkuliahan yang diberikan hanya berupa PDF atau dokumen-dokumen saja tanpa sedikit atau memberikan beberapa video pembelajaran atau tutorial. Dari minggu ke minggu materinya berbeda, walaupun tentang perkuliahan yang masih sama. Selanjutnya yaitu tentang jaringan atau kendala tentang di Elino, yaitu sedikit masalah servernya terkadang error atau gimana. Selanjutnya tentang jaringan pakai data yang kurang efektif menurut saya. Terkadang terkendala oleh sinyal di beberapa daerah tempat saya tinggal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Priyaji, kelas EK 1D. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya tentang pembelajaran daring selama ini. Menurut saya pembelajaran daring sudah cukup baik, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti sistem servernya itu sering down kalau banyak yang mengakses. Lalu untuk dosen lebih baik menggunakan pembelajaran via Zoom atau video call lainnya, karena masih ada beberapa dosen yang hanya memberikan tugas berupa PDF dan pengumpulan tugas. Menurut saya mahasiswa kurang begitu paham jika caranya hanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayat Bagus Pratama.
di masa pandemi ini kita dituntut untuk saling berkomitmen pada diri kita sendiri, untuk saling menjaga diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan dari bahayanya COVID-19 dan tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Menurut saya, di masa pandemi ini sangat sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri pada lingkungan baru ini. Tak terkecuali untuk menyesuaikan diri saya terhadap pembelajaran melalui daring atau sistem internet. Adapun masalahnya saya uraikan sebagai berikut. 1. Sulitnya memahami sebuah materi yang hanya mengandalkan dari sebuah bacaan saja. Yang kedua, materi yang diberikan setiap minggunya terus berganti. Namun materi yang diberikan minggu lalunya sebelumnya itu masih belum bisa saya pahami sepenuhnya. Yang ketiga, meskipun materi tambahan atau materi dari minggu yang lalu banyak di internet, tapi tiadanya bimbingan dari seorang, saya merasakan kesulitan untuk memahaminya. Yang keempat, ialah lonjakan biaya untuk pembelian paket data. Yang kelima, kalanya kendala jaringan, yaitu terkadang jaringan buruk dikarenakan rumah saya berada di desa. Jadi jaringan internet di sini tidak mumpuni atau kurang mumpuni. Itulah beberapa poin-poin yang saya berikan, meskipun masih banyak lagi masalah yang saya alami. Meskipun kita mungkin mengalami masalah yang berbeda, saya yakin kita akan tetap semangat untuk menjalaninya terus. Demikian, apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Rifki Ananda dari kelas EK 1D. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap Politeknik Negeri Semarang yang telah memberikan media dan wadah untuk mahasiswanya dalam berkuliah di masa pandemi ini. Dan juga terima kasih untuk pada Bapak Ibu dosen yang telah masih bersedia mengajar kami selama masa pandemi ini. Selanjutnya saya dari salah satu mahasiswa ingin mengutarakan beberapa perasaan saya setelah mengikuti pelajaran daring di El Nino ini. Sejauh ini bisa dikatakan pelajaran ini bisa menjadi alternatif untuk belajar selama masa pandemi. Namun saya pribadi menemukan beberapa kendala, salah satunya yaitu pada masalah El Nino sendiri. Dan saya berharap kedepannya El Nino dapat ditingkatkan kembali sehingga pelajaran mengajar dan belajar dapat menjadi lebih nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Reza. Kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya saat pembelajaran daring menggunakan El Nino. Untuk kesan saya sangat terbantu dikarenakan saya dapat mengikuti pelajaran walaupun saya berada di rumah. Untuk waktu pembelajaran saya rasa sangat fleksibel dikarenakan saya dapat mengakses materi kapanpun. Saat saya menggunakan El Nino terdapat berbagai macam kendala, salah satunya terjadinya server error di jam-jam tertentu. Untuk penyampaian materi saya rasa cukup kurang dikarenakan beberapa dosen hanya memberikan file pembelajaran berupa PDF. Dan pesan saya untuk kedepannya, saya harap saat pemberian materi alangkah baiknya ditambah dengan video pembelajaran supaya dapat memahami materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya setelah mengikuti pembelajaran daring di rumah. Menurut saya, aplikasi El Nino kurang memadai untuk pembelajaran daring di rumah karena sistemnya sangat lemot dan tidak cukup untuk semua siswa Polines. Dan kesan saya, pembelajaran daring di rumah cukup fleksibel, tetapi banyak materi yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Maka dari itu, dosen perlu memunculkan inovasi baru agar mahasiswa dapat memahami pembelajaran di rumah, karena Politeknik merupakan pembelajaran yang 70%-nya adalah praktek, bukan materi atau teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Mutiara Sari dari kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama kuliah daring. Menurut saya, kuliah daring sudah cukup menyenangkan namun tidak efisien. Yang pertama, karena server El Nino sering sekali down. Yang kedua, para dosen hanya memberikan banyak tugas namun jarang sekali ada dosen yang memberikan materi dengan jelas. Namun, sudah ada beberapa dosen yang membuat materi dengan cara membuat video. Saran saya untuk kuliah daring yaitu yang pertama, sebaiknya Polines segera memperbaiki server down El Nino. Yang kedua, para dosen sebaiknya mengadakan pembelajaran dengan cara bertatap muka melalui Zoom, Google Meet, atau membuat video dan kemudian di-upload di El Nino. Sekian pesan dan kesan saya serta sayang saya dalam kuliah daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Riza Novita dari kelas EK 1D. Pesan dan kesan untuk pembelajaran daring selama masa pandemi ini menurut saya sudah cukup baik dan tidak juga memberatkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu. Akan tetapi untuk sistem pembelajaran daring ini yang ada di Polines terutama itu menurut saya sangat membosankan karena cuma adanya absen dan materi PDF serta tugas-tugas yang harus diupload dalam waktu tertentu. Dan harapannya ke depan bisa lebih menarik seperti adanya penjelasan video dari dosen dan pertemuan tatap muka antara mahasiswa dengan dosen melalui aplikasi Google Meet atau Zoom atau media yang lainnya. Dan untuk El Nino itu sering server error, itu membuat mahasiswa kesusahan untuk mengupload atau membuka webnya. Sedangkan mahasiswa pun harus upload dalam waktu itu juga. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Ayuning Putri dari kelas EK 1D. Menurut saya perkuliahan daring kali ini memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri. Untuk sisi positifnya yaitu mahasiswa dilatih untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam melakukan perkuliahan secara daring. Yang kedua, perkuliahan daring ini dapat dilakukan secara fleksibel, kapanpun dan dimanapun. Untuk sisi negatifnya, yang pertama, mahasiswa sering terkendala oleh sinyal. Yang kedua, sering terjadinya maintenance pada website El Nino. Solusinya, Politeknik Negeri Semarang dapat memperbaiki website El Nino agar mengurangi maintenance pada website. Yang ketiga, kebanyakan materi hanya disampaikan dengan PDF. Mungkin untuk beberapa dosen dapat menyampaikan materi menggunakan metode lain agar memudahkan materi tersebut dipahami oleh mahasiswanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardana Sinta Rahmatika dari kelas EK 1D. Sudah sejak bulan Maret 2020, kuliah daring dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Semarang untuk mengurangi dampak penularan COVID-19. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Politeknik Negeri Semarang yang telah menyediakan media pembelajaran yaitu El Nino. Dan juga, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah mengajar kami selama masa pandemi ini. Menurut saya, menggunakan El Nino sebagai media pembelajaran sudah bisa menjadi alternatif di saat kuliah daring dilaksanakan. Hanya saja, sering sekali terjadi error pada El Nino di saat jam-jam kuliah. Untuk itu, saya harap El Nino dapat lebih ditingkatkan lagi agar bisa diakses dengan mudah. Dan juga, saya lebih senang sistem pembelajaran menggunakan video daripada hanya memberikan PDF dan tugas tanpa diberi feedback yang lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana Yusuf dari kelas EK 1D. Saya ingin memberikan kesan dan pesan selama berkuliah online beberapa bulan ini. Untuk kesannya, pada awal perkuliahan masih terasa menyenangkan dan masih terasa santai gitu.
lalu mulai pertengahan mulai terjadi banyak masalah seperti server yang down, lalu koneksi internet, dan mulai banyak materi yang perlu dijelaskan secara langsung atau secara interaktif. Jadi teks saja itu kurang cukup. Jadi untuk pesannya, kalau pribadi dari saya lebih suka seperti bentuk video atau melewati Zoom atau Google Meet. Jadi untuk penyampaian materi itu masih secara interaktif. Kalau melalui teks saja itu mungkin banyak mahasiswa yang masih merasa malas untuk membaca teks yang cukup banyak seperti itu. Jadi pesan dari saya ya mungkin lebih bagus menggunakan video atau melalui Google Meet dan Zoom. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis dari kelas EK 1D. Komentar saya terhadap kuliah online di Polines sudah cukup baik karena Polines sendiri sudah memiliki website yang bisa diakses dari kami para mahasiswa untuk kuliah online itu di website Elnino. Meskipun seperti yang kita ketahui beberapa kali website Elnino mengalami down dan tidak bisa diakses, tapi menurut saya dengan adanya Elnino sudah cukup baik. Dan menurut saya apa yang perlu diperbaiki dari Elnino adalah tentu yang pertama servernya agar tetap bisa diakses seluruh mahasiswa secara bersamaan dan tidak down. Kemudian dari pemberian materi sendiri dari dosen ke mahasiswa, saya harap bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu, bukannya langsung tugas dan kita mengumpulkan. Ada beberapa dosen melakukan tersebut, menjelaskan terlebih dahulu, tapi ada yang belum. Dan juga harapan saya ada kuliah di Zoom atau Google Meet seperti kampus-kampus lain agar mahasiswa-mahasiswa lebih paham terhadap materi-materi di perkuliahan. Cukup sekian pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dwi Aulia. Di sini saya akan menyampaikan kesan, kritik, dan saran selama pembelajaran online. Menurut saya, pembelajaran online selama ini sudah cukup efektif dan saya menikmatinya karena materi bisa diakses kapan saja dan deadline pengumpulan tugas yang cukup lama. Akan tetapi secara pemahaman materi saya kurang begitu paham karena ada beberapa dosen yang hanya memberi materi tanpa adanya penjelasan dan tidak ada feedback setelah pengumpulan soal. Pesan saya adalah mungkin pembelajaran dari berikutnya bisa melalui Zoom atau sejenisnya dan video pembahasan melalui YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Fauzi, mahasiswa Polines kelas 1D. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada institusi karena dengan adanya Elnino kita bisa terbantu dalam proses belajar mengajar dalam masa pandemi virus corona ini. Terima kasih juga karena telah diberikan kesempatan untuk memberi pesan dan kesan selama proses belajar. Untuk pesan, tadi saya sudah menonton beberapa video dari teman-teman, sudah banyak apa yang mereka sampaikan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa proses belajar yang kemarin perlu direhabilitasi lagi karena pada akhirnya supaya bagaimana kita tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus, tapi kita juga tahu dan kita paham dengan materi yang Bapak Ibu dosen sampaikan. Untuk kesan, sulit memang belajar online ini, berbeda dengan belajar via tatap muka, tapi bagaimanapun kita harus tetap semangat menghadapi keterbatasan ini. Saya rasa cukup. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristiana Nuraini. Kesan dan pesan selama pembelajaran daring. Buat kesan selama pembelajaran daring dapat dilakukan secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Selain itu, pembelajaran daring dapat menjadi pengalaman baru. Tetapi saat pembelajaran daring kurang memotivasi kegiatan belajar karena kebanyakan dosen hanya memberikan materi yang berbentuk PDF ataupun PPT tanpa adanya penjelasan. Jadi kami menjadi kurang semangat saat pembelajaran. Pesannya, kalau bisa pembelajaran daring tidak hanya menggunakan Elnino, kita bisa menggunakan alternatif lain seperti Google Classroom, Edmodo, ataupun alternatif lainnya. Kita juga bisa terlebih dahulu memperbaiki Elnino agar tidak error saat waktu tertentu, terlebih di waktu pagi dan sampai siang. Dan saat penyampaian materi, jangan hanya menggunakan PPT ataupun PDF. Bisa menggunakan video atau menggunakan Google Meet dan Zoom agar mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi meskipun terkendala jarak. Jadi kami bisa lebih memahami pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfia Pengasana dari kelas EK 1D. Menurut saya pribadi, perkuliahan daring ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, perkuliahan daring ini bisa dilakukan secara fleksibel dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Yang kedua adalah mahasiswa bisa lebih belajar untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk kekurangannya sendiri, mahasiswa ada beberapa yang masih terkendala oleh sinyal. Yang kedua, masih sering El Nino terjadi maintenance di jam-jam tertentu. Yang ketiga, ada beberapa mata kuliah yang jika hanya materinya lewat PDF, mahasiswa kurang bisa memahami. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mahasiswa mengharapkan ada video penjelasan dari dosen yang diupload di YouTube atau bisa lewat aplikasi interaktif lainnya. Menurut saya hanya itu yang bisa saya komentari di perkuliahan daring ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Desetianto. Saya dari kelas EK 1D. Di video kali ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya mengenai kuliah melalui daring. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti kuliah daring ini menyenangkan karena waktu yang dibutuhkan itu sangat fleksibel. Bisa kapan saja kita mengaksesnya untuk mencari materinya. Sedangkan saya juga waktu berangkat sekolah memerlukan waktu sekitar 10-15 menit, dan waktu itu bisa saya alihkan ke waktu yang lain, misalnya untuk hobi saya. Namun materi yang diberikan masih berupa teks, sedangkan tidak semua mata kuliah bisa diserap dengan baik hanya dengan menggunakan teks. Jadi untuk saya sendiri, materi akan mudah diserap dengan menggunakan gambar bergerak,